Ini catatanku selama membersamai bayiku yang lahir BBLR prematur dalam perawatan di rumah sakit. Video ini bakal panjang, jadi siapin es kopi atau camilan favorit kamu sebagai teman nonton. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gorgeous parent! Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di channel Nadia Atahani. So, di video hari ini aku mau share pengalaman aku ngerawat bayi BBLR dan prematur, which is bayi aku. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu kenapa anak aku akhirnya lahiran dengan belum cukup bulan. Tujuan aku bikin video ini, peristiwa pada Oktober 2023 yang aku dan suamiku alami adalah hal yang sangat baru, lumayan berat dan tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Ya harapannya kan lahiran dengan sebagaimana mestinya sesuai HPL, tapi qadarullah aku lahiran duluan. Melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sekaligus prematur adalah tantangan. Kami harus berjuang dan di saat-saat butuh dukungan ilmu pengetahuan dan dukungan mental, aku banyak terbantu dengan video ibu atau ayah pejuang bayi BBLR di media sosial. Video ini aku buat karena aku juga ingin menjadi teman buat kamu ibu dan ayah yang mungkin datang dan ngeklik video ini karena mengalami peristiwa yang sama seperti kami. Insya Allah kamu bisa. Pasti bisa. Yuk fokus berikan, lakukan yang terbaik semampu kita. Untuk hasilnya kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku akan cerita dari point of view aku aja sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang lahirin anak dengan BBLR dan prematur. Tahun lalu itu aku hamil dan seharusnya kalau lahiran sesuai HPL itu di Januari tahun ini lahiran. Tapi di bulan Oktober tahun lalu aku ngalamin ketuban pecah dini dan akhirnya kehamilan aku harus diterminasi alias kayak disegerakan untuk diakhiri gitu, walaupun belum cukup bulan, belum 9 bulan. Usia kehamilan aku waktu lahiran kemarin itu di 28 sampai 29 weeks. Kalau dalam bulan itu kayak baru mau 7 nih gitu. Ternyata ketubannya pecah terus akhirnya terpaksa lahiran. Nah, aku lahirannya pakai metode SCRX. Jadi setelah aku lahiran itu aku kan balik ke ruangan rawat inap dan anakku langsung dimasukin ke NICU karena memang kondisinya tuh masih sangat rentan. Alhamdulillah aku dan anakku selamat. Aku nggak butuh waktu lama untuk recovery karena mungkin ya memang Allah ngebantu prosesnya bisa berjalan lancar dan lebih cepat daripada dugaan aku gitu ya. Anakku lahir dengan berat badan 1150 gram, panjangnya 45 cm dan dia BBLR prematur. Timelinenya dimulai dari hari saat aku lahiran ya. Dianggap hari pertama. Hari pertama lahiran itu aku keluar dari ruang operasi di siang hari jam 12. Terus aku kayak jam 6 malam, jam 6 sore aku udah bisa jalan dan hari pertama itu aku udah harus mulai berusaha supaya aku bisa menghasilkan ASI untuk anakku. Sedangkan anakku kan di NICU, jadi kayak ibunya ini harus fokus untuk menyembuhkan diri dulu sambil pumping ASI, ngelakuin serangkaian kegiatan supaya ASI aku keluar gitu. Sedangkan anak aku di NICU dia harus fight agar supaya dia survive untuk hidup gitu. Karena di usia yang belum cukup bulan, di kondisi bayi BBLR dan prematur, bayi itu dia punya dua kesulitan, yaitu yang pertama dia karena fungsi dari paru-parunya belum berjalan dengan sempurna, pembentukan paru-parunya itu belum perfect, belum sempurna gitu, jadi dia masih harus dibantu dengan alat bantu nafas gitu kan, pakai CPAP di dalam NICU. Terus dia refleks hisapnya itu masih rendah, jadi kita kan manusia kalau udah lahir itu kan udah harus butuh minum nih. Sedangkan dia itu refleks hisapnya untuk minum ASI atau dari DOT itu belum bisa gitu. Jadi dia itu di dalam NICU, di dalam inkubator untuk bantu dia nafas, untuk ngangkatin dia supaya dia gak kedinginan. Aku agak bingung cara ngomongnya karena udah lama juga nggak
ngobrol depan kamera. Jadi intinya sih dia di NICU itu fight buat survive. Aku rangkum di sini ucapan aku barusan. Jadi masalah kesehatan pada bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah itu yang pertama, paru-parunya belum berkembang sempurna. Yang kedua, refleks hisapnya rendah untuk menyusu pada ibu langsung. Yang ketiga, belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Maka yang pertama butuh alat bantu nafas namanya CPAP, mengalami sleep apnea dan harus dibangunin ketika itu terjadi. Dan nanti aku bakal cerita lebih panjangnya di sini. Kedua, minum ASI perah dengan alat bantu OGT. Dan yang ketiga, dijaga kehangatan suhunya dengan diletakkan di dalam inkubator dan skin to skin contact dengan orang dewasa. Singkat cerita, besoknya aku udah boleh pulang, sedangkan anakku masih di NICU. Waktu aku udah mulai bisa jalan lagi, itu aku ke NICU kan, jadi aku baru mulai muncul perasaan kayak berharap lebih gitu, berharap supaya dia bisa survive. Alhamdulillah dia survive. Sekarang sebelum kita mulai ke pembahasan cara ngerawat bayi BBLR dan prematur di rumah, tentunya aku akan cerita dulu proses waktu di NICU itu kayak gimana. Jadi pas waktu aku pulang, babynya kan masih di NICU. Di NICU itu aktivitas kita sebagai parent itu adalah nyiapin keperluan yang dibilangin sama perawatnya, kayak butuh diapers, butuh baju, butuh ASI, itu kita sediain. Kita bakal dihubungin lewat WhatsApp kalau misalkan kebutuhan baby itu ada yang habis. Berhubung rumah sakitnya itu deket sama rumahku, pihak perawat sih sebenarnya kayak bilang, "Bu, kalau misalkan pengen kayak 1 jam nemenin anaknya gitu, cuman kayak sambil pumping di dalam itu nggak apa-apa kok," gitu. Pagi, siang, malam itu aku kirimin stok ASI 3 kali seharian gitulah aku ke sana. Aku nggak exactly inget harinya itu hari keberapa gitu, nggak. Tapi flow-nya itu gini, abis lahiran anakku di NICU, setelah dia lepas CPAP itu kan dia butuh adaptasi lagi untuk bernafas dengan oksigen yang ada di alam gitu ya. Jadi dia masih di dalam inkubator itu, tapi ruangannya tuh pindah, jadi ke ruangan khusus untuk bayi. Di situ aku memulai belajar untuk tahu caranya ngerawat bayi BBLR prematur. Diajarin sama DSA-nya, diajarin sama perawatnya dan bidan. Ada 2 poin yang tadi di awal aku udah jelasin juga. Yang pertama, bayi BBLR prematur itu dia pernafasannya belum sempurna. Di bayi aku itu kayak ada gangguan nafas, namanya tuh sleep apnea. Jadi dia itu kayak lupa nafas, harus diingetin gitu loh. Kalau kata ibuku tuh kalau malam hari tuh biasanya kita, mungkin kamu tahu kalau orang tidur tuh ada tarikan nafas yang kayak gitu sekali, tapi kayak nariknya kenceng banget. Itu biasanya kita sering lihat itu di malam hari ketika orang tidur. Pada waktu itu dia belum mampu seperti itu, maka harus diingetin terus gitu. Caranya gimana? Pas waktu di inkubator kayak belum bisa dipegang itu, ya kayak dibuka inkubatornya dibuka, kakinya dikelitikin. Tentunya tangannya udah bersih, udah pakai hand sanitizer gitu. Cara taunya kalau dia henti nafas itu adalah di rumah sakit ada alat untuk lihat detak jantung dia sama saturasi oksigennya. Nah, biasanya kalau saturasi oksigennya udah turun, itu dia udah butuh banget dibantu untuk dikelitikin itu tadi. Bakal naik angkanya. Sama di rumah sakit itu nggak tidur sama suamiku, gantian harus 24 jam di depan dedek untuk ngawasin itu. Karena kalau sekali aja sampai kelewatan itu bahaya sih. Terus baby juga nggak boleh kedinginan, maka penting banget untuk mengupayakan kondisi ruangannya itu hangat. Makanya kan kalau di rumah sakit tuh ada inkubator itu. Sambil kita tuh di rumah sakit diajarin cara gendong bentar anakku bangun. Jadi untuk menjaga suhu tubuh anak supaya tetap hangat. Kalau di rumah kan kita nggak punya inkubator, jadi di rumah sakit tuh kita diajarin caranya PMK, perawatan metode kanguru. Basically dia itu cara kerjanya itu adalah dengan ngegendong anak kita, mendekap kayak skin to skin gitu, untuk menjaga kehangatan suhu tubuh anak biar dia nggak kedinginan. Musuhnya bayi BBLR prematur itu adalah kedinginan. Kalau dia hipotermia itu bisa memicu dia henti nafas itu tadi. Benar-benar dia harus selalu dalam kondisi yang hangat.
Terus yang kedua, bayi BBLR dan prematur itu refleks hisapnya masih rendah, jadi dia belum bisa DBF, sehingga dia harus pakai sonde atau NGT atau GT gitu. Minumnya dari selang gitu, jadi ASI-nya di pumping. Selama dirawat inap khusus bayi itu, pokoknya aku diajarin caranya ngasih minum, caranya biar menjaga suhu tubuh anak itu tuh tetap hangat. Di dalam NICU itu kan pakai inkubator yang keren itu ya, karena dia belum bisa langsung dilepas di suhu ruang, jadi dia dimasukin ke box bayi yang ada lampunya, jadi biar suhu tubuhnya hangat gitu. Pakai selama berapa waktu ya, pokoknya lumayan lah, sebelum akhirnya dia bisa fine-fine aja di kondisi luar ruangan. Bayi kan minum kayak 2-3 jam sekali dengan volume yang selalu ditingkatkan. Pokoknya aku selama di sana itu manut ngikutin banget do and don'ts dari dokter spesialis anak dan juga perawat dan juga bidannya, tapi juga dirasain. Kan minumnya 3 jam sekali. Tiap kali minum itu misalkan udah masuk ke volume 30 ml. Tapi anakku pernah kesedak tuh gitu. Aku dan suamiku ngakalin untuk kayak di satu periode, misalkan udah waktunya jam 3 nih kasih minum dia, itu di jam 3-nya aku baru kasih minum dia kayak 15 ml, and then di jam 4 aku kasih minum lagi 15 ml, jadi totalnya 30 ml. Terus baru minum lagi itu di jam 6 kayak gitu. Dan itu kan kayak hacks atau tricks berdasarkan kebutuhan, kayak yang bisa ngerasain kan kita yang rawat gitu ya. Terus aku kayak ngobrol sama DSA-nya, sama perawat, sama bidan, gak apa-apa kayak gitu, pokoknya kan udah sesuai dengan ketentuan, maksudnya itu ya pokoknya yang masuk ke dia itu 30 ml untuk setiap kali sesi minum gitu. Si bayi udah boleh pulang kalau kondisi dia udah stabil, terus ibunya atau keluarganya udah bisa udah lihai gitu cara ngerawat bayi prematur kayak gimana. Kayak tadi ngasih minumnya udah bisa, jaga kehangatan suhu tubuhnya udah bisa, terus kayak mandiinnya udah bisa, itu baru boleh pulang. Ketika waktunya pulang, belum sampai 24 jam balik lagi masuk IGD karena anakku henti nafas. Belum sampai 24 jam, ditandainya dengan dia itu biru, dia tuh biru, dipanggilin gak bisa. Terus kayak suami aku nggak tahu, aku udah galau banget di situ. Terus suamiku, karena laki-laki mungkin lebih tangguh ya, jadi dia yang bangunin anakku. Akhirnya dia bisa bangun, tapi ketika bangun itu nafasnya kayak bunyi krok-krok gitu. Akhirnya kita bawa lagi ke IGD, belum sampai 24 jam kita masuk lagi dengan proses yang sama, ngejalanin itu. Dan waktu itu pulang dengan berat badan udah 1300. Terus masuk lagi, pulang di BB 1500 mau 1600 gitu. Alhamdulillah setelah 1500-1600 itu, karena belum sampai 24 jam itu tadi bayi aku henti nafas, aku takut banget kan, karena ngelihatnya itu kalau di rumah nggak ada alat yang kayak di rumah sakit, nggak ada angka yang bisa aku lihat kalau dia saturasinya turun. Itu yang bikin akhirnya aku beli ini. Aku beli oximeter buat di rumah, dan ini sangat kebantu banget. At least kata dokter kan kita nggak boleh ninggal bayi itu sama sekali. At least ketika ada alat ini, waktu aku ke kamar mandi untuk buang air kecil gitu, aku masih bisa, karena nggak bisa itu ninggal, nggak boleh ditinggal sama sekali. Pulang dari rumah sakit pas waktu berat badan anakku 1500 itu ada kali ya 2 mingguan gitu, udah nyampe di 1700 atau 1900 ya, lupa aku. Pokoknya itu ternyata anakku sakit karena si kakak si pertamanya tuh batuk, terus kan aku juga akhirnya ikutan sakit. Dia juga sakit si bayi. Nah, karena dia BBL prematur tadi, kalau misalkan anak gak prematur mungkin ya pilek gitu ya, tapi dia lagi-lagi kena pernafasannya nggak bisa. Dia henti nafas beberapa kali di satu malam gitu. Akhirnya aku bawa lagi ke IGD. Prosesnya ya sama, masuk NICU lagi kayak gitu-gitu. Jadi dia 3 kali ada di NICU, 3 kali di rumah sakit, dan itu kayak kita capek banget gitu ya. Dan berharap itu bener-bener hari terakhir kita di rumah sakit, dan beneran akhirnya itu adalah hari terakhir kita di rumah sakit. Dan aku nggak pengen lagi sih, ya jangan sampai
itu kejadian lagi. Dan alhamdulillah so far kita sekarang ngerawatnya di rumah, benar-benar di rumah. Dan sekarang dia umurnya OTW 4 bulan, tapi masih baru awal-awal 3 bulan. Ngerawatnya di rumah itu kayak gimana, aku benar-benar ngikutin semua petunjuk, semua do and dance dari DSA, perawat dan juga bidan. Jadi satu ruangan ini aku bikin khusus seperti NICU. Jadi di belakang sini kamu bisa lihat ini ada kasur aku, kasur kita sekamar. Terus di dalam ruangan ini di depanku, pojok itu tempatnya inkubator atau box bayi yang ada penghangatnya. Terus di tengah ini meja. Meja ini aku fungsikan untuk makan, mandiin dia. Mandi itu nggak mandi ya, jadi dia kayak diseka aja. Tapi disekanya itu nyediain 2 baskom air hangat, yang satu ada sabunnya dan yang satu untuk ngebilas. Jadi karena dia nggak boleh lama-lama terpapar hawa luar biar nggak kedinginan tadi, kerjanya tuh harus satset gitu. Makanya meja ini tuh aku fungsikan untuk makan, ngerawat dia, gantiin baju di dalam box bayi sih. Buat mandiin lah at least, buat mandiin sama nyiapin minumnya dia. Terus di sebelah kanan ini ada lemari itu isinya ya keperluan dia untuk skincare, obat, suplemen, terus di bawahnya ada baju. Pokoknya semua kegiatan kita tuh ada di dalam sini. Kan keluar kamar tuh kayak cuman buat mandi aja sama ngambil makan. Pun akhirnya tiap makan aku diambilin sama suamiku. Jadi benar-benar mostly aku di dalam ruangan ini. Di box bayinya itu kita bikin nest, dibikin kayak sarang burung gitu loh. Kayak untuk ngehangetin dia. Manusia yang dia itu punya alat gerak, kan nggak kayak tumbuhan yang diem aja. Dia juga butuh gerak. Sementara karena dia udah nggak bisa gerak sebebas ketika di dalam rahim, itu harus dibikin nest supaya dia kayak kata DSA aku sih biar kakinya nggak geringgingen, apa ya bahasa Indonesia, biar dia nggak kesemutan, dibikin nest jadi kakinya dia bisa diangkat ke atas gitu biar pergerakan dia semaunya. Tentu tempat tidurnya kayak selimut dan lain-lainnya rutin diganti, dijauhkan dari semut, nyamuk dan lain sebagainya, karena kata DSA juga itu bisa memicu dia henti nafas atau kalau nggak salah gitu deh. Terus mandi tadi aku seka, 2 bulan dia diseka. Itu pas waktu hari pertama mandiin dia, bener-bener kayak seger gitu ya rasanya. Kalau di rumah sakit sih dimandiin, tapi karena kan perawat atau bidannya itu kan udah lihai ya, jadi cepet banget kan sat gitu cara mandiinnya. Sedangkan kalau di rumah takutnya ya daripada kelamaan di luar terus dia hipotermia, aku bener-bener nggak mau ambil resiko itu. Jadi akhirnya kalau tadi asal nggak apa-apa diseka dengan cara kayak gitu tadi. Terus sekarang ke cara kasih minumnya. Kasih minumnya tadi kan dia masih pakai selang OGT. Kenapa pakai itu? Karena biar asinya itu bisa masuk, biar dia bisa stay alive. Tapi kan nggak mungkin selamanya pakai itu. Jadi di sela-sela waktu kasih minum pakai OGT itu kita juga belajar berbagai macam metode untuk supaya dia bisa minum. Aku coba DBF, emang kesulitan sih, tapi kayak ya memang harus dicoba terus gitu, dicari selanya. Terus selain itu pakai metode lain dari ASI yang diperah itu, diminumkan pakai dot, nyoba pakai pipet, pakai spuit, terus pakai cup feeder. Aku sejauh ini nyaman dengan coba DBF sama pakai cup feeder, karena menurutku kalau pakai pipet itu kayak kedikitan gak sih? Kalau misalkan dia baru lahir kayak dulu awal-awal mungkin nggak apa-apa karena minumnya masih dikit, tapi pas waktu udah pulang ke rumah itu kan minumnya udah banyak ya, kayak 20 sampai 30 ml gitu. Kalau pakai pipet itu kayak PR banget gitu. Sehingga aku cobain dia pakai cup feeder dan alhamdulillah bisa. Nah, minumnya ini karena bayi BBLR dan prematur tadi itu harus berat badannya harus naik secara akselerasi kata DSA. Jadi harus di boost gitu. Selama minum non DBF, kalau pakai cup feeder atau pakai OGT itu aku dikasih HMF, Human Milk Fortifier. Itu susu yang cuman bisa di mix ke dalam ASI. Harus pakai ASI. Itu isinya tuh kayak protein biar mempercepat BB anak itu naik gitu. Jadi itu dimasukin ke ASIP, diaduk. Aku ada 2 cup feeder, yang satu aku buat ngeracik itu tadi, dan satunya aku buat untuk kasih minum dia, karena kan 30 ml itu banyak ya cuy sekali minum.
itu dia nggak bisa kesedak pasti, jadi ya perlu kayak 10 mili, jadi 3 kali kasih minum di satu sesi. Di setiap sesinya tuh kayak minumnya ada banyak. Dia ada minum obat yang pertama dulu untuk gangguan nafasnya, untuk ngatasin gangguan nafasnya itu, tapi di awal-awal dulu dikasih obat. Ada juga nistatin itu buat antibiotik karena dia dulu masih pakai OGT. Jadi biar nggak ada mikroba yang tumbuh kayak fungi, jamur di dalam mulutnya dia, saluran pencernaan dia, itu dikasih nistatin. Terus sama probiotik untuk ngebantu sistem pencernaan bayi BBL prematur kan juga belum sempurna, jadi dibantu untuk supaya pembentukan fesesnya oke, gitu-gitulah. ASI-nya itu dicampur dengan 4 kali obat HMF, probiotik, nistatin, itu 4 kali dimasukin ke dalam ASIP, tapi nggak boleh langsung. Jadi kayak setiap hari nih, aku biasanya mulai dari jam 6, kan minumnya 3 jam sekali ya, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3. Dimulai dari jam 6 aku kasih obat, jam 9 aku kasih nistatin, jam 12 aku kasih probiotik. Nah, terus di jam-jam selanjutnya itu baru ASIP-nya itu yang aku kasihin HMF, karena HMF itu bisa dipakai terus biar dia BB-nya banyak. Tapi harganya juga nggak murah ya, agak lama gitu aku udah agak kecilin nggak pakai HMF lagi. Tapi ASIku yang harus bagus, which is aku harus ubah pola makanku. Kayak yang awalnya dulu kan nggak bisa mikirin ya harus makan kayak gimana, harus ngatur makanku gimana. Waktu awal-awal hamil tuh kayak apapun deh yang di depan mata aku makan gitu. Di 1 bulan setelah dia lahiran aku udah lumayan bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku atur makannya kayak dominan protein, lebih dominan serat gitu, biar kualitas ASI aku bagus. Untuk jaga suhu tubuhnya anakku, awal-awal dulu kan aku masukin box bayi gitu ya, sambil di PMK di waktu-waktu yang aku pernah share sih manfaat PMK, terus caranya PMK buat bayi BBLR dan prematur itu gimana, itu di short sudah pernah aku share. Kita tuh bener-bener nggak bisa ninggal dia sama sekali. Jadi pas waktu di rumah, selain waktu untuk kasih minum dan mandiin dia, kita tuh ngelakuin PMK buat ngejaga suhu tubuh dia, terus buat bonding juga. Aku pernah share kok itu di shorts, mungkin nanti aku taruh di description box, kamu mau lihat caranya gimana dan fungsinya buat apa aja di situ. Intinya gitu sih, kasih minumnya dia kayak gitu caranya, terus PMK terus. Ini bateraiku habis. Aku bingung nih mau ngomong apa, pokoknya sih begitulah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget untuk kamu tinggalin di kolom komentar. Nanti mungkin kalau ada yang belum aku sampaikan nanti bisa aku bales di kolom section. Tapi kalau misalkan ada penjelasan yang menurut aku harus dijelasin lewat video karena panjang, ya nanti aku bikin videonya lagi. Oke, segitu dulu untuk videonya. Makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Aku harap kamu yang ngalamin kejadian ini percaya aja kalau misalkan kamu bisa. Kamu harus pede kalau kamu itu bisa, dan kamu juga harus pede kalau anak kamu pasti akan survive. Dia lagi berjuang dan kamu juga lagi berjuang. Oke, gitu aja ya. Makasih.